Gak apa-apa, duduk aja di sini. Bu, maaf Bu. Saya mau ngomong Bu. Kayaknya Riza juga kayak nggak bakal mau dijodohin deh Bu. Ya, soalnya kan. Saya ini ibunya. Kamu ini sok tahu, sok ngatur. Diam juga tuh Askara. Serem deh ini mukanya Mbak Mirna kalau lagi serius gini. Kiki nggak berani nyenggol dulu, takut. Apalagi yang harus gue bantu, Ki? Kenapa diem? Ini udah beres apa belum? Mau gue bantuin apa lagi? Jangan lari dari kenyataan, udah dihadepin aja, ya. Lah, merekes. Kain kirain Kiki mau disambit. Tadi malah lari ke kamar. Kenapa ini Mbak Mirna? Jangan nangis. Please, jangan nangis. Mbak Mirna. Mbak Mirna kenapa kok? Mbak Mirna nangis, ini gak bisa biasa nih, ini Mbak Mirna kayak gini nih. Sudah Ki, jangan ditambah lu ngomong lagi, nanti gue malah beneran nangis. Udah, bisa diam dulu gak sih Ki? Kiki bisa diam ya, oke, tapi Mbak Mirna cerita ke Kiki ya, Mbak Mirna kenapa ya? Aduh, Mbak Mirna, aduh. Ini pasti ada hubungannya sama semalam ya? Ini gara-gara Pak Riza pasti ya? Yang tadi lo omongin gue jadi kayak ketampar gitu gak sih Ki? Hadapi kenyataan, jangan hindari masalah. Iya, gue Ki, gue udah coba ngomong sama ibunya Pak Riza Ki. Ntar dulu. Kok manggilnya masih Pak Riza? Kenapa manggilnya nggak Mas Riza? Kenapa Iya, oke, lanjut ceritanya lanjut. Gue udah minta maaf Ki. Terus gue udah berusaha ngomong juga sama ibunya Pak Riza. Terus gue beneran diusir Ki, seperti yang lo omongin Ki. Dan Pak Riza beneran mau dijodohin sama siapa sih namanya tuh ya Allah, Salima. Gue beneran diusir tau Ki. Padahal gue bilang kemarin bodo amat biarin aja, yang penting gue datang gitu kan Ki. Tapi beneran gue diusir. Sabar nggak boleh. Saya minta maaf Pak atas perlakuan Pak Nino terhadap teman wanita Bapak di depan Bapak. Gak apa-apa, santai aja. Terus, udah sejauh apa follow up kalian dengan Pak Nino? Kami sudah melihat perusahaannya yang di Malang, Pak. Memang, pabrik mebelnya sudah terbakar. Tapi masih memiliki potensi yang bagus untuk bangkit kembali, Pak. Dan prospek-prospeknya juga masih ada. Karena mereka mengambil pasar dari luar negeri. Walaupun saya sudah tidak tertarik lagi untuk mencari informasi tentang Nino. Tapi kerjasama dengan dia sepertinya menarik juga. Dari segi bisnis, ini sangat menguntungkan. Hasil pemeriksaan lab adalah
Jadi, Ibu Sarah menderita penyakit. Ma? 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 Mama kenapa sih? Papa nggak perlu tahu kalau aku mimpi buruk. Nanti malah dia jadi khawatir. Aduh, ini kepala aku kok pusing sekali ya. Mama kenapa sih? Ada yang kamu rasain nggak? Ada yang sakit nggak? Hah? Panas lagi nggak? Nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa kok. Kenapa, Pak? Sarapan dulu yuk, sarapan dulu. Udah kepoyan. Sini, yuk. Aduh. Aku pengen keluar aja deh. Pengen jalan. Aku kayak tadi pagi-pagi banget aku sebenarnya udah makan roti. Jadi aku masih belum terlalu lapar. Aku cuma bosen di kamar. Aku kayak perlu jalan deh. Beneran? Iya. Udah ke rumah sakit loh. Enak loh ini, Ma. Iya. Nanti aku makan ya. Beneran ya? Makasih ya kamu udah masakin aku. Ma, Papa akan selalu ada di samping kamu, Ma. Sebenarnya apa penyakit kamu? Hasil lab nggak ada apa-apa. Tapi kamu kenapa badannya lemas terus, Ma? Ayo. Ayo. Badan aku malah sakit-sakit kalau tiduran terus. Ya udah. Elsa mana? Elsa di luar. Iya udah yuk kita keluar. Pelan. Loh, Ma? Kok Mama keluar sih, Ma? Nggak apa-apa. Mama nggak mau makan di kamar dan katanya mau ngeliat kamu, mau ngajakin kamu makan di situ. Tapi kalau masih lemes jangan dipaksain, Ma. Di kamar aja makannya. Iya. Bilang tadi. Iya, nggak apa-apa. Tadi Mama yang maksa Papa untuk keluar. Abis Mama bosen di kamar terus tiduran. Badannya malah nggak enak, Sa. Kok udah ngetok siapa ya? Udah, Bentar. Pak. Biar aku aja. Papa jagain Mama aja di sini. Kamu mau makan sini aja nggak? Aku ambilin deh. Nggak usah lah. Nanti aja ini kan cuma sebentar. Nanti kita balik lagi ke kamar ya. Ya. Kalau balik lagi ke kamar ngapain kita kesini? Kan bisa makan di kamar aja dari tadi. Pegel, Pak. Tapi yang kamu rasain sekarang apa? Masih panas nggak? Enggak, orang nggak panas. Aku udah baik-baik aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. No? Sa, duduk sini. Duduk, no? Ya. Nino mau ngomong apa ya sama Papa? Ada yang perlu kamu bicarakan, no? Iya, Pak. Mau bicara dengan Elsa. Nino mau ngomong apa ya sama gue? Ya udah ngomong aja nggak apa-apa, silakan. Papa Mama di sini nemenin Elsa juga, nggak apa-apa. Silakan aja. Ya sebenarnya kedatangan aku ingin minta tolong sama Elsa. Mau minta tolong apa? Kamu kan dekat dengan Pak Abimana. Ini menyangkut
kerja sama dari timnya Pak Abimana dengan perusahaan furniture milik almarhum Papa di Malang. Sejak kebakaran itu, ya perusahaan butuh yang namanya investor. Dan ini kesempatan baik buat membangkitkan lagi bisnis Papa yang kemarin sempat mengalami kebakaran itu. Maksud aku, kalau bisa, dan kalau ada kesempatan, mudah-mudahan kamu bisa bantu untuk dibicarakan dengan Pak Abimana. Siapa tahu kerjasama ini bisa terjadi. Walaupun Nino pernah nyakitin hati gue, tapi kok gue nggak tega ya ngelihat muka Nino kayak begini. Ini bukan paksaan, Sa. Jadi jangan merasa jadi sebuah kewajiban untuk kamu lakuin. Gimana kalau Mbak Mirna ngomong dari hati ke hati sama ibunya Pak Riza? Siapa tahu kan ibunya Pak Riza bisa... Udah Ki, udah gue omongin Ki, udah. Malah gue bilang gini Ki. Gini banget ya rasanya ya. Aduh ya Allah. Loh, Mir, kamu masih di sini? Ya Bu. Ya nggak apa-apa sih kalau kamu masih tetap mau di sini. Tapi Ibu harus nemenin Salimah buka-buka makanan yang dia kirim. Iya Bu. Gak apa-apa, duduk aja di sini. Bu, maaf Bu. Saya mau ngomong Bu. Kayaknya Riza juga kayak nggak bakal mau dijodohin deh Bu. Ya, soalnya kan. Saya ini ibunya. Kamu ini sok tahu, sok ngatur. Riza itu anak saya. Dia akan nurut sama saya. Tapi kalau dia lebih nurut sama kamu, itu artinya kamu jajah dia. Nindes. Enggak, bukan Bu. Maksud saya tuh bukan kayak gitu Bu. Jadi maksud saya gini loh Bu. Udah. Mendingan kamu pulang aja deh. Ya, pulang. Enggak Bu, tapi maksudnya saya sama Riza itu tuh gini loh Bu. Aduh saya mau ngomong susah. Ibu, makanannya udah siap, cobain yuk. Ya udah kamu pulang aja. Di titik itu Ki, gue ngerasa kayak udah gak bisa lagi nih gue perjuangin kebahagiaan gue Ki.
makanya kan gue bertahan, gue nggak mau namanya jatuh cinta lagi kayak gitu, rasanya jadinya kayak sakit ya Ki ya. Ih ampun deh ih. Kasihan banget Mbak Mirna. Biasanya Mbak Mirna orang yang kuat, perempuan tangguh. Tapi ini sampai kayak begini Mbak Mirna. Kenapa lu jadi diem sih? Kan lu tadi minta gue cerita, udah gue ceritain. Biasanya lu cerewet, lu nanya ini, lu nanya itu. Sekarang lu malah diem. Kiki jadi ngerasa takut Mbak sama yang namanya jatuh cinta. Gue lebay ya Ki ya, kayak gini ya Ki ya. Gue terlalu lebay kayak gini ya Ki ya. Harusnya kan gue bisa kuat ya Ki ya. Tapi namanya gue coba buka hati lagi ya, kok jadi kayak gini rasanya. Gue kan udah trauma kan sama masa lalu gue dulu kan Ki. Gue nggak mau buka hati lagi buat orang. Tapi sekarang gue udah buka hati jadinya kayak gini. Menurut lo gimana Ki? Gue lebay apa enggak sih Ki? Sakit tau Ki? Sakit. Mbak Mirna udah kan ini. Aduh, udah Mbak Mirna. Udah kan seenggaknya kan Mbak Mirna kemarin kan udah nyoba, udah berusaha, ya kan? Sekarang Mbak Mirna ikhlasin aja kalau emang Pak Riza bukan jodohnya Mbak Mirna ya. Ya udah, sekarang gue harus ikhlas, gue harus tetap kuat. Udah mau jam sekolahnya Rena nih, gue siapin Rena sekolah dulu deh. Sayang. Sepertinya kita udah bisa kembali untuk menjalankan aktivitas seperti biasa. Terus pulang? Aku masih mau berduaan. Kemarin siapa waktu pas saya ajak ke sini yang kepikiran sama anak-anak terus? Aku. Ya. Terus sekarang diajak pulang nggak mau. Di rumah juga tetap bisa kayak begini kok. Benar. Kapan saya pernah bohong? Rena pasti seneng sih Mas. Kamu balik. Ingatan kamu sudah kembali. Dia pasti happy banget. Apa kita adain syukuran kali ya? Atas ingatan kamu sudah kembali. Ya, gampang lah. Bersyukur itu kan gak harus dirayakan. Iya kan? Ya, siap-siap ya. Mana? Siap-siap pulang. Kita kembali ke rumah. Kita kuatkan lagi ikatan cinta kita di sana, ya? Ya? Oke. Iya.